Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dalam video pembelajaran ini. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan dagang dengan materi buku besar pembantu piutang pada perusahaan dagang. Namun sebelum masuk ke dalam materi buku besar pembantu piutang ini, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai konsep buku besar pembantu. Nah, yang pertama, pengertian buku besar pembantu. Nah, jadi kan dalam transaksi akuntansi perusahaan dagang, pasti akan adanya transaksi pembelian dan penjualan secara kredit yang dapat menimbulkan akun utang piutang, di mana nanti kan akan dicatat ke dalam jurnal khusus, kemudian diposting ke dalam buku besar untuk akun utang dan piutang tersebut. Namun kan untuk catatan tersebut itu hanya mencatat sebatas akun utang dan piutangnya, tidak ada spesifikasi, tidak ada keterangan lebih lanjut utang atau piutang tersebut ditujukan untuk siapa. Nah, oleh karena itu harus diadakan pencatatan secara terpisah dari buku besar utama untuk membantu mencatat masing-masing langganan atau supplier secara individu yang disebut dengan buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Nah, buku besar pembantu ini adalah buku besar yang berisikan sekumpulan akun yang memiliki karakteristik yang sama seperti hutang dagang dan piutang dagang. Buku besar pembantu juga disebut sebagai tambahan karena buku ini merupakan informasi tambahan untuk menjelaskan secara rinci jumlah utang maupun piutang sebagaimana tercatat pada buku besar utama. Nah, pada buku besar pembantu ini satu akun dibuat sesuai dengan kepada siapa pembelian dan penjualan kredit dilakukan serta pelunasannya. Jadi buku besar pembantu ini merupakan buku tambahan untuk menjelaskan secara rinci akun utang atau piutang tersebut ditujukan kepada siapa saja. Gitu. Nah, lanjutnya terdapat fungsi buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu ini berfungsi untuk mencatat utang piutang secara terperinci beserta saldo-saldonya. Dengan demikian, diperoleh informasi besarnya utang dari setiap supplier dan piutang dari setiap customer dengan mudah dan tepat. Buku besar pembantu akan mencatat secara terperinci setiap supplier dan customer beserta saldonya. Jadi dalam buku besar pembantu ini akan jelaskan nih, misalnya kita buku besar pembantu piutang, maka saldonya misalnya 15 juta. Namun saldo piutang 15 juta itu kan kita belum tahu nih, itu ditujukan untuk siapa. Maka dengan buku besar pembantu piutang ini nanti akan jelaskan nih, misalnya untuk perusahaan A terdapat 3 juta, perusahaan B terdapat 5 juta, dan sisanya perusahaan-perusahaan lain. Dijelaskan berapa penambahan piutang untuk perusahaan A, berapa pengurangan piutang untuk perusahaan A, dan seterusnya. Nah, saldo dalam buku besar ini harus selalu sama dengan jumlah dari saldo keseluruhan buku besar pembantunya. Jadi buku besar atau ledger akan selalu mengendalikan dan mengontrol tiap buku besar pembantunya. Karena itu disebut perkiraan pengendali atau controlling account. Sedangkan buku besar pembantu akan selalu dikendalikan oleh buku besar sehingga disebut perkiraan yang dikendalikan atau control account. Selanjutnya, macam-macam buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, buku besar pembantu piutang atau account receivable subsidiary ledger, yaitu buku besar pembantu yang berfungsi untuk mencatat rincian piutang perusahaan kepada masing-masing customer atau debitur. Jadi ini untuk mencatat penjelasan secara terperinci untuk akun piutang. Kemudian, kedua, buku besar pembantu utang atau accounts payable subsidiary ledger, yaitu buku besar pembantu yang berfungsi untuk mencatat perincian utang perusahaan kepada masing-masing kreditur. Jadi untuk mencatat secara terperinci akun-akun utangnya kepada siapa saja. Nah, selain buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang, terdapat juga dinamakan buku besar pembantu persediaan atau kartu persediaan atau inventory card. Di mana kartu persediaan ini merupakan buku besar pembantu untuk mencatat secara rinci persediaan barang dagangan, baik jenis, jumlah, harga per unit maupun harga pokok secara keseluruhan. Di mana kartu persediaan ini dibuat untuk siklus akuntansi perusahaan yang dengan menggunakan metode pencatatan virtual.
Nah, jadi dalam materi ini kita akan membahas mengenai buku besar pembantu piutang atau Accounts Receivable Subsidiary Ledger. Kemudian untuk pengertian buku besar pembantu piutang. Nah, buku besar pembantu piutang ini adalah buku besar yang berfungsi sebagai tempat mencatat perubahan piutang atau tagihan kepada debitur atau customer secara individual, sehingga merupakan rincian dari akun piutang dagang dalam buku besar. Nah, sama yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ini akan mencatat piutang-piutang secara terperinci untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Berapa pemasukannya, berapa penambahannya, berapa pengurangannya, berapa saldo akhir untuk perusahaan tersebut, gitu. Jadi dijelaskan per perusahaannya. Nah, contoh transaksi yang dicatat dalam buku besar pembantu piutang ini berupa transaksi yang mempengaruhi piutang dagang, seperti penjualan secara kredit, retur penjualan, dan pelunasan piutang atas penjualan kredit tersebut. Nah, kemudian bentuk buku besar pembantu piutang. Untuk secara umum ini, bentuk buku besar pembantu itu sama seperti buku besar utama. Di mana pertama adalah bentuk sekontrol. Ya, dengan format seperti ini, ada customer name, kemudian judulnya subsidiary ledger, kodenya ini nanti akan dibuat oleh perusahaannya. Kemudian date, description, kemudian debit, ref, debit, tanggal, description, ref, dan kredit. Jadi kalau untuk kontrol ini dia terpisah antara debit dan kredit. Tuh. Kemudian yang kedua, bentuk staple 3 kolom. Nah, formatnya seperti ini. Bedanya di sini dia debit dan kredit sebelahan, dan di sini hanya ada satu balance, maka disebut dengan staple 3 kolom. Kemudian yang terakhir adalah bentuk staple 4 kolom dengan format seperti ini. Bedanya dengan 3 kolom di sini untuk balance-nya dia terdiri dari 2 juga, dari ada debit dan kredit. Sedangkan untuk 3 kolom dia hanya ada kolom balance doang. Nah, kita untuk transaksi nantinya kita akan menggunakan bentuk buku besar pembantu piutang membentuk staple 4 kolom. Oke, untuk contoh penggunaannya kita akan langsung masuk ke dalam praktik soal siklus akuntansi yang berkaitan dengan buku besar pembantu piutang. Oke, di sini jadi kita akan melakukan praktik untuk mengerjakan soal transaksi akuntansi perusahaan dagang yang berkaitan dengan buku besar pembantu piutang, di mana transaksi tersebut seperti penjualan secara kredit, retur penjualan, dan pelunasan piutang. Jadi ini adalah soal transaksi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu PT Subur adalah perusahaan perorangan yang bergerak dalam perdagangan. Perusahaan tersebut membeli barang dagangan secara kredit dari beberapa distributor dan kemudian menjualnya secara kredit atau naik ke beberapa toko dan para langganan lainnya di Bandung. Di sini terdapat daftar akun, daftar customer, kemudian ada daftar saldo piutang dagang, di mana nanti ini akan menjadi saldo awal untuk awal periode. Kemudian transaksinya. Nah, sini kita isi terlebih dahulu nama perusahaannya. Nah, kemudian ini saya sudah isi semua untuk resep dan untuk cash receipt journal dan general journal. Nah, selanjutnya kita akan mengisi daftar customer di buku besar pembantu piutang ini. Kita isi untuk customer name-nya dan kodenya. Nah, jika sudah semua, maka kita akan mengisi daftar saldo piutang dagang. Kita isi per customer-nya, dimulai dari customer name. Guscom komputer kita isi untuk bulannya, tahun, dan ini karena daftar saldo piutang dagang sebagai saldo awal, maka kita isi dengan tanggal 1 dengan deskripsinya opening balance. Nah, kemudian kita langsung masukkan saldo awal piutangnya ke dalam langsung ke bagian balance di sisi debit sebesar 34.100 untuk Guscom komputer. Nah, isi juga untuk customer lainnya.
Kemudian untuk prima persada komputer ini kan tidak ada saldonya nih. Namun kita tetap mencatat opening balance-nya, di mana nanti kita isi 0 atau dengan seperti ini. Nah ya, jadi untuk bentuk buku besar pembantu piutang ini saya menggunakan bentuk struktur 4 kolom. Nah, di sini itu kan terdapat nih daftar customer, di mana ada nomor kodenya, ada namanya, ada alamat, telepon. Nah, jadi daftar customer ini merupakan pelanggan tetap dari perusahaan dagang tersebut yang bersangkutan. Maka mereka tuh sering membeli barang dagang di kita gitu. Kita sering menjual barang dagangnya kepada mereka, sehingga kita memiliki data-data ini. Di sini nantinya akan ada penambahan piutang, ada pelunasan piutang, dan lain-lain. Nah, kemudian jika sudah semua, kita akan langsung masuk ke dalam transaksinya. Yang pertama adalah bukti penerimaan kas atas pelunasan faktur yang terima dari custom komputer. Maka kita akan mencatatnya ke dalam kas receipt journal. Untuk tanggal 3. Nah, di sini adalah custom komputer. Karena ini pelunasan piutang, maka cash in kita bertambah di debit sebesar 34.100 dan proses kredit kita berkurang di kredit sebesar 34.100. Nah, kemudian kita isi juga ke buku besar pembantu piutang untuk custom komputer. Dengan tanggal 3, kita isi karena pelunasan, maka kita kasih deskripsinya adalah P. Nah, kemudian ini kan pelunasan ya. Untuk refer kita isi dengan jurnal yang tadi telah kita buat, yaitu di jurnal di cash receipt journal. Maka kita isi dengan singkatannya itu CRJ. Dan pelunasan berarti piutang kita berkurang di kredit sebesar 34.100. Nah, untuk balance-nya adalah selisih antar debit dan kredit, itu 0. Nah, kemudian transaksi selanjutnya adalah faktur yang dikeluarkan oleh PD Subur. Maka ini adalah faktur penjualan, sehingga kita akan mencatatnya ke dalam sales journal. Tanggal 6, 21, deskripsinya adalah ke elektron. Kemudian salesnya kita isi 223 juta dan PPN outcome-nya 10% dari sales atau sebesar 22.300. Nah, kalau sebenarnya tinggal ditambahkan ya antara sales dan PPN. Kemudian kita isi juga ke buku besar pembantu piutang untuk elektron. Sini tanggal 6. Nah, karena ini penjualan, maka kita isi deskripsinya dengan sales. Dan refnya adalah sales journal untuk SG. Nilai penjualan piutang kita akan bertambah di debit sebesar 245.300. Ini kita tambahkan di saldo balance-nya karena sama-sama debit. Sehingga total ada 273.100 total piutang untuk elektron komputer. Kemudian selanjutnya nota kredit. Ini sebenarnya adalah nota kredit yang dikeluarkan oleh PD Subur. Maka ini adalah struktur penjualan, sehingga kita catat ke dalam general journal. Masukkan deskripsinya adalah sales return setelah debit. Nah, kemudian dapat PPN, maka PPN di debit dan kreditnya adalah account receivable, karena ini adalah nota kredit atas faktur tanggal 6, di mana tanggal 6 itu kita masih dalam bentuk piutang dagang, belum ada pelunasan. Kemudian kita isi total sesuatunya adalah 52 juta. PPN outcome-nya 5.200.000. Dan accounts receivable-nya adalah total dari sales return ditambah dengan PPN. Kemudian kita isi ke buku besar pembantu piutang untuk elektron komputer. Tanggal 7, jadi kita isi sales return. Nah, ayo kita catat dulu untuk kodenya ya. Untuk ref-nya, nomor akunnya kita isi dulu terlebih dahulu. Dan sales return 4.300, PPN-nya 2.1.500 dan return-nya adalah 1.300. Kita isi ini. Nah, di sini kita isi general journal dan sini sales return, maka
piutang kita berkurang di kredit sebesar 57.200. Kemudian kita kurangkan ada ini sebelah debit dan pengurangannya di sebelah kredit. Nah, sehingga total piutang untuk elektron komputer sebesar 219.700. Kemudian transaksi selanjutnya adalah bukti penerimaan kas atas pelunasan faktur untuk elektron komputer. Di sini ada keterangannya untuk tanggal 6 Desember yang telah dikurangi dengan sales return. Jadi kan tadi tanggal 6 ada penjualan. Kemudian untuk tanggal 7 terdapat sales return atau return penjualan. Maka ini total piutangnya adalah selisihnya yang sudah dikurangi dengan piutang yang ada di sini. Nah, kemudian kita catat ke dalam cash receipt journal. Ini tanggal 12, 3, ini adalah elektron. Nah, kas ini kita pertama 188.100. Ini juga konsekuensi kita berkurang. Kemudian kita isi ke buku besar pembantu piutang untuk elektron komputer tanggal 12. Sini adalah P. Kita isi dari cash receipt journal. Sini kredit kan berada di sisi kredit karena berkurang 183.100. Nah, kemudian tinggal dikurangkan. Nah, sehingga totalnya sama dengan opening balance ya, karena dia untuk melunasi piutang atas waktu tanggal 6 di sini dikurangi dengan sales return, maka di sini akan saldo akhirnya akan sama dengan opening balance. Kemudian bukti penerimaan kas kembali untuk pelunasan faktur elektron komputer kita isi ke cash receipt journal tanggal 14. Casing banknya 28.600. Currency payable di kredit sama 28.600. Nah, kemudian kita isi lagi di sini tanggal 14. P. Lagi. Akan berkurang di sisi kredit piutangnya sebesar 28.600. Kemudian dikurangkan hingga saldo piutang untuk komputer 0, yaitu karena sudah lunas semua. Gitu. Kemudian transaksi selanjutnya adalah faktur dikeluarkan oleh PD Subur, maka faktur penjualan catat ke dalam sales journal. Salesnya adalah 100 juta. Kemudian PPN-nya 17.100. Kemudian accounts payable kita tambahkan antara sales dan PPN. Nah, kemudian kita isi ke buku besar pembantu piutang untuk customer reduce call. Total piutang adalah 188.100. Kemudian bukti penerimaan kas kembali untuk pelunasan faktur sejahtera. Kita sini. Kemudian kita isi lagi buku besar pembantu piutang untuk sejahtera komputer. Sehingga saat dikurangkan hasilnya 0, maka udah lunas semua piutang untuk sejahtera komputer. Nah, transaksi terakhir adalah faktur yang dikeluarkan oleh PD Subur, yaitu faktur penjualan kepada sejahtera komputer maka ke dalam sales journal. Kemudian kita isi kembali di buku besar pembantu piutang untuk sejahtera komputer. Piutangnya adalah 270.250.000 untuk sejahtera komputer. Jika sudah selesai semua transaksinya kita buat untuk piutang khusus dan buku besar pembantu piutang ini, nah selanjutnya adalah nantinya kalian harus menghitung nih total saldo akhir dari setiap customernya. Misalnya nih Gus Komputer 188.100, kemudian ditambahkan dengan saldo dari elektron komputer, kemudian ditambahkan dengan
Sejahtera Komputer, dan customer lain. Nah, di mana total tersebut harus sama dengan total piutang yang ada pada buku besar utama. Nah, ini untuk ininya sama, kalian tinggal melakukan rekap seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan sini. Nah, jadi perlu diingat bahwa dalam pengerjaan transaksi siklus akuntansi perusahaan dagang ini, setiap transaksi itu kita bisa dapat mengerjakan untuk beberapa jurnal atau beberapa pencatatan, seperti untuk transaksi faktur penjualan. Di sini kita akan mencatatnya ke dalam sales jurnal, kemudian jika ada HPP kita catat ke dalam jurnal, kemudian kita catat juga ke dalam buku besar pembantu piutang jika itu adalah penjualan secara kredit. Seperti itu. Nah, jadi untuk perusahaan piutang pun juga begitu, karena untuk perusahaan piutang kita menerima kas, kita akan catatnya ke dalam kas resep jurnal dan ke dalam buku besar pembantu piutang. Nah, jadi setiap transaksi akan dikerjakan secara berbarengan. Jadi saat transaksi misal perusahaan piutang kita catat ke dalam kas resep jurnal dan buku besar pembantu piutang. Jadi ini buku besar pembantu piutang ini akan selalu berdampingan dengan transaksi yang berkaitan dengan piutang. Nah, oke, jadi dapat disimpulkan bahwa buku besar pembantu piutang ini merupakan buku tambahan dari buku besar utama untuk akun piutang, di mana dalam buku besar pembantu piutang ini menjelaskan secara detail, merinci secara detail tentang piutang-piutang ditujukan untuk siapa saja. Seperti untuk perusahaan A itu ada berapa piutangnya, kemudian untuk perusahaan B ada berapa piutangnya. Dan di sini dapat terlihat nih bahwa untuk penambahan piutang, untuk pengurangan piutang, hingga untuk saldo akhir piutang dari setiap perusahaan atau setiap customer tersebut. Tuh. Nah, jadi saya rasa cukup untuk video pembelajaran kali ini. Semoga videonya dapat bermanfaat. Mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.